covariance, ANCOVA. Ada ANOVA, analisis variance, ada ANCOVA, analisis covariance. Kapan kita pakai ANCOVA? Kalau ada unwanted variables yang nggak bisa dikontrol. Ya sudah, jadikan dia variabel penelitian, tak dipotong waktu olah statistik. Sama kalau memang dalam hidup ini ada masalah-masalah variabel yang nggak bisa dibuang, yaitu musibah, bencana, malapetaka, ya sudah itu masukkan dalam kehidupan. Makanya dalam Islam ada yang namanya saving. Uang jaga-jaga, uang keselamatan. Berapa saving itu? Saving tidak boleh lebih dari 85 gram emas. Hanya boleh untuk backup 1 tahun, nggak boleh lebih backup dari itu. Lebih dari itu 2,5% dihukum. Zakat itu hukuman ya. Zakat adalah penalti yang punya saving lebih dari 2,5%. Zakat itu penghukum. Ya. Orang yang suka numpuk-numpuk duit ya. Para penumpuk duit dihukum oleh zakat 2,5%. Ya. Tapi Islam tak mengenal deposit. Jangan suka numpuk duit, jangan suka numpuk harta. Yang ada adalah saving, uang jaga-jaga. Kenapa? Ada tak terduga dalam hidup ini. Makanya karena sifatnya uang jaga-jaga, please nggak boleh lebih dari 85 gram emas. Haulnya nggak boleh lebih dari 1 tahun, gitu ya. Jika lebih dari itu, maka itu disebut deposit. Kalau deposit dihukum, apa nama penghukumnya? Zakat. Zakat itu adalah penalti, penghukum bagi para penimbun, ya. Itu bisa dibaca dalam kitab Al-Islamnya Syed Hawa, misalnya ya, bahwa zakat adalah hukuman bagi para penimbun, ya. Nah, begitu kalau ada pertanyaan, apakah ini akan menjadi disruption era di mana perubahan itu terjadi sangat cepat? Tak diduga-duga. Sebentar lagi kata Rena Kasali, itu 2 miliar manusia akan di PHK, kan akan digantikan oleh IT gitu. Padahal IT sendiri bilang kata siapa? Kata orang IT ya, kata siapa? Sebentar lagi orang kembali kepada buku kertas-kertas tuh, bukan ibu, walaupun ibu tetap ada. Orang IT lah begitu. Offline sama online tetap beda. Saya mati gaya tuh kalau online udah 2 bulan online-nya. Mati gaya saya. Begitu sekarang saya offline, katarsis 2 slide 2 jam. 2 slide 2 jam. Ini asik banget gitu. Karena saya menyadarin ya kalau online yang saya keluar, yang saya ucapin itu cuma ada di pikiran. Nah, kenapa kalau offline ini Allah itu sering titip ilmu lewat mulut saya. Ada yang diomongin gitu. Lalu saya udah dengerin omongan saya tuh kayak terpesona sama omongan sendiri. Karena itu bukan berasal dari kecerdasan saya, makanya saya agak kaget-kaget. Bukan berasal dari otak saya, bukan berasal dari ilmu saya. Gitu. Itu memang Allah titip ilmu. Ya walaupun kelemahan saya manusia suka nempuk dada lah, gila. Padahal itu bukan dari saya. Kalau saya mau jujur, nggak boleh nempuk dada. Saya aja terkaget-kaget. Apakah itu benar akan ada disruption era? Yuk, kalau seperti perubahan di masa depan itu cepat, ya jangan takut. Allah selalu menciptakan manusia disesuaikan dengan permasalahan, kebutuhan, tantangan zaman. Anak yang lahir di era sekarang, dia siap menghadapi disruption. Selalu Allah matchingkan. Bahkan anak selalu dimatchingkan dengan masalah saat dia hidup. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, tolong didik anak Anda sesuai zaman. Karena dia akan hidup pada zaman yang berbeda dengan zaman kalian. Karena Allah juga ciptakan manusia sesuai zaman, gitu loh. Kalau perubahan cepat gimana? Allah juga ciptakan manusia yang siap dengan perubahan cepat. Jadi gimana sih dapat disruption era? Ya udah kembangin aja bakat anak, kembangin aja potensi anak. Simpel, iya sesimpel itu. Allah itu nggak punya mesin cetak manusia. Setiap manusia itu diciptakan sebagai handicraft, kerajinan tangan Allah itu. Beda, ada 100 manusia yang diciptakan, 100-100-nya berbeda, sejuta-jutanya beda, semiliar memang Allah ciptakan manusia itu beda, disesuaikan dengan permasalahan, kebutuhan dan tantangan pada zaman dia hidup dan mati. Siapa mau dipanikin? Saya ditelepon oleh dosen UGM teman saya,
Bang Aad, ini ada 2 mahasiswa psikologi UGM depresi. Kenapa? Habis ikut kuliah umum di Sarjana. Makanya saya bilang ngapain lagi ikut kuliah begitu, biarin aja Renal Kasali kaya raya jualan buku, nggak usah kuliah. Padahal perlu kita takutin. Sampai saya katakan, nggak usah jauh-jauh. Anak yang Allah ciptakan lahir di pantai dengan anak yang Allah ciptakan lahir di gunung itu ukuran paru-parunya aja beda. Anak yang lahir di gunung itu pasti ukuran paru-parunya tercipta sejak lahir lebih gede. Kenapa? Selalu disesuaikan dengan ruang, waktu, zaman. Jadi kalau ada perintah Rasulullah mendidik anak sesuai zaman, karena Allah juga menciptakan manusia sesuai zaman. Nah kita pada orang tua selalu setback ke masa lalu, bukan ke masa depan, ke masa lalu. Aku ingin didik anakku kayak Muhammad Al-Fatih, itu masa lalu Muhammad Al-Fatih itu. Aku ingin didik anakku bagaikan Hasan Al-Banna, itu masa lalu. Aku akan didik anakku bagaikan Imam Syafi'i, itu kan masa lalu. Didik mereka siap menghadapi tantangan masa depan mereka, sehingga kita nggak panik dengan disruption era ya. Pertanyaan berikutnya, benarkah akan ada uncertain era yang penuh dengan ketidakpastian? Jawabannya nggak ada. Bagi Islam semuanya pasti. Wala tajidu li sunnatina tahwila, tidak akan engkau dapatkan perubahan pada sunnah Allah. Yang namanya sunnah Allah itu tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Yang penting kita belajar tentang teori ketidakpastian itu sendiri, karena ketidakpastian ada rumus yang pasti. Ada rumus yang pasti untuk memahami ketidakpastian. Artinya ujung-ujungnya pasti. Orang mengatakan sekarang ada anomali cuaca ya. Biasanya kan hari bulan-bulan gini ini udah musim hujan misalnya gitu ya. Anomali cuaca itu udah ada. Cuman memang ada dinamika perkembangan cuaca, bahwa kalau dulu mungkin bulan April udah dimulai musim kemarau, sekarang barangkali jadi bulan Mei, tapi bukan berarti ada anomali. Kita nggak ada yang nggak mendalami hukumnya. Makanya diingatkan oleh Allah, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang. Untuk itu tolong yang dipelajari bukan langit dan buminya aja, tolong pelajari penciptaannya. Jangan hanya dipelajari malam dan siangnya aja, tolong dipelajari silih bergantinya malam dan siang. Proses and dynamic dua-duanya perlu dipelajari. Kalau 2 hal ini udah dipelajari, perubahan itu pasti. Ada rumus-rumus untuk memahami perubahan. Saking orang mengatakan ini ada era uncertain, orang itu sekarang udah gak berani lagi meramal yang jauh-jauh. The far tomorrow, udah pada gak berani the far tomorrow, meramalkan yang jauh-jauh. Sekarang mereka hanya rata-rata meramalkan yang dekat-dekat, the near tomorrow, 2 tahun ke depan. Kita sebagai mukmin kalau perlu ramalkan 100 tahun ke depan. Pertanyaan lain adalah, apakah ini akan jadi disaster era yang penuh dengan bencana? Wah, kalau bicara tentang bencana, memang hidup ini nggak akan pernah berakhir bencananya. Cuman kan bencana itu mengikuti kaidah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bencana itu nggak akan lama-lama. Seputaran innalillah wa inna ilaihi, innalillah wa inna ilaihi, itu aja seputaran. Nanti muncul lagi bencana lagi. Tapi nggak di sini lagi, di tempat lain. Ya, nanti kita akan bahas kan, dalam Islam nggak ada pandemi. Karena musibah itu gonta-ganti, nggak mungkin merata. Ya, nggak ada musibah merata itu nggak ada. Sekarang kan kalau pandemi itu musibah merata namanya ya. Nanti kita akan bahas, dalam Islam nggak ada musibah merata. Tapi musibah yang diperdilirkan secara bergonta-ganti itu memang ada. Ya. Ini kena pandemi, ini kena wabah, ini nggak kena. Ini kena wabah, ini nggak kena. Selalu begitu konsepnya ya. Dalam Islam. Ya dia tsunami dan sebagainya, semua musibah. Artinya apa? Kalau kita bicara bahwa ini adalah tentang disaster era yang penuh dengan bencana, gitu ya. Ya kita ingat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan datang dan dia akan pergi, dia akan datang dan dia akan pergi. Makanya kenapa kita diminta untuk alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila dia ditimpa musibah dia segera berkata
ini dari Allah dan akan kembali ke Allah, agar segera balik tuh musibah, segera pulang tuh musibah. Seputaran sebenarnya. Kalau bicara disaster era itu memang hidup ini dengan penuh dengan disaster. Jadi sudah didik anak-anak kita memiliki adversity intelligence, kecerdasan dalam menghadapi bencana. Namanya adversity intelligence, ya. Itu dikeluarkan konsepnya oleh Paul G. Stoll, ya. Adversity intelligence. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah ini era di mana kiamat sudah dekat sehingga banyak musibah, banyak bencana segala macam? Ayah muda kalian, kiamat sudah dekat, kita udah gak ragu, ya. Siapa bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kiamat sudah dekat? Ya, kata Rasulullah, seberapa dekat ya Rasulullah? Sedekat ini, kata Rasulullah. Lalu dia melekatkan antara jari telunjuk dengan jari tengahnya, sedekat ini. Cuman dalam banyak kesempatan Rasulullah juga mengingatkan, tolong ya kiamat itu jadikan rukun iman, jangan pernah dikalkulasi. Rusak iman kita nanti, bisa jatuh kepada kemusyrikan. Kiamat kok dikalkulasi. Ketika malaikat Jibril bertanya pada Rasulullah, akhbirni an sa'ah, kabarkan padaku tentang kiamat, kata Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, yang nanya lebih tahu daripada yang ditanya. Udah itu aja jawaban Rasulullah. Jangan pernah mengkalkulasi kiamat, itu merusak akidah itu. Karena itu rukun iman, bagian dari kegaiban. Percaya aja lah. Kalau seandainya kiamat itu masih 1.000.000 tahun lagi, udah dekat belum? Udah dekat berarti. Kenapa? Karena umur alam semesta udah 63 miliar tahun. Berarti 1.000.000 tahun lagi itu dekat banget. 1.000.000 per 63 miliar, coba seperberapa itu udah tinggal. 1.000.000 per 63 miliar, berarti 1 per 63.000. Ya udah dekat banget lah. Udah dekat banget itu artinya apa? 1.000.000 tahun lagi. Makanya ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kiamat sudah dekat? Ya, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah nanya ke dia, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Tak ada ya Rasulullah, kecuali cintaku pada Allah dan Rasul. Benar itu, kata Rasulullah. Gak ada yang perlu dipersiapkan. Gak ada. Mendingan persiapkan kiamat kecil kita aja, mendingan kematian kita saja. Rasulullah mengatakan, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Tidak ada ya Rasulullah, kecuali cintaku pada Allah dan Rasulnya. Benar. Karena sahabat pernah bilang, andai besok aku tahu kiamat, benih yang ada di tanganku tetap akan aku tanam. Andai aku tahu besok kiamat, benih yang di tanganku tetap akan aku tanam. Itu prinsip umum. Seakan-akan kiamat itu nggak ada. Kiamat itu bagian dari keimanan kita terhadap yang gaib. Dari Nabi Allah yang menentukan nanti kiamat. Jangan terus kemudian kita melakukan kalkulasi kiamat dan persiapan-persiapan kekiamatan gitu. Bulan Ramadan kemarin ada isu bahwa akan turun ad-dukhan. Mulai itu ada yang beli tanah dalam rangka menghadapi ad-dukhan itu di Kalimantan ya, karena hutannya masih lebat gitu ya. Tentang Dajjal, udah banyak yang sekarang beli tanah di Mekah dan Madinah, karena Mekah Madinah itu emang nggak akan kedatangan Dajjal ya. Bukan ada batas-batas patoknya itu Dajjal cuma sampai sini gitu ya. Kok segitunya sih? Ya. Kenapa kita tidak bicara tentang seperti kata sahabat ya, ya mali dunia kata anak kata isu abada, berimalah kalian untuk dunia kalian bagaikan hidup selama-lamanya, bagaikan nggak pernah mati. Bagaikan kiamat itu emang gak pernah ada, bagaikan. Makanya sahabat mengatakan, andai aku tahu besok kiamat, benih yang ada di tangan tetap aku tanam. Berarti kan sia-sia dong, udah tahu besok kiamat ya, ngapain lagi nanam benih? Tapi itu sikap mental seorang mukmin ya. Lanjut. Nah, lalu kemudian untuk menjawab pertanyaan kehidupan sesudah pandemik ini,
Kita ingin kehidupan setelah pandemik itu adalah kehidupan yang bertauhid. Makanya judulnya hari ini adalah Tauhid di Life After Pandemic. Kehidupan bertauhid sesudah pandemik. Untuk itu pertama kali yang perlu kita pahami adalah tentang Tuhan kita itu sendiri. Siapa dia? Semua asumsi-asumsi tadi itu asumsinya Tuhan itu gak ada. Kalau ada dia bengong. Kalau ada dia gak terlibat. Kalau ada dia nonton. Emang Tuhan kayak gitu. Pahami Allah. Satu, dia maha pengasih lagi maha penyayang. Dia bukan maha penyiksa kok. Dia bukan maha pengadab kok. Bahkan dikatakan dalam satu hadis qudsi, rahmatku menyelimuti murkaku. Ya. Ada yang nanya pada saya, kalau Allah itu pengasih penyayang, kenapa sih kalau ngancam kenceng banget, keras banget, kenceng banget? Ya, itu karena kasih sayang. Allah itu kalau nggak pengasih penyayang, nggak perlu diancam. Durhaka cemplungin, durhaka cemplungin. Ngapain diancam-ancam, kencem-kencemin nanti udah gitu. Tapi kan Allah nggak kepengen hambanya masuk ke dalam jahanam, makanya diancam-ancamannya juga kencang, keras. Syadidul iqab, keras siksanya. Saya bilang kalau Allah itu nggak pengasih, nggak penyayang, dia nggak akan ngancam. Durhaka tinggal cemplungin, berdosa tinggal cemplungin, maksiat tinggal masukin ke jahanam, kelar. Ngapain lagi pakai ngancem-ngancem? Tapi kan karena kasih sayangnya, maka dalam konteks kasih sayangnya, please, tetap kehidupan ini dia ciptakan bagian dari kasih sayangnya. Hidup ini tetap indah, hidup ini tetap nyaman, hidup ini tetap asik. Life is still beautiful. Dia juga sebenarnya tidak dalam rangka menghukum manusia kok. Bencana musibah yang kita alami ini ulah kita sendiri, nggak ada urusannya. Allah udah bilang umat Muhammad itu aku azab nanti di akhir zaman. Beda dengan umat sebelumnya. Kalau umat sebelumnya durhaka sekarang, dihukum sekarang. Tapi umat Muhammad itu durhaka sekarang, dihukumnya nanti di akhirat. Terus yang sedang terjadi ini apa? Ini adalah hukuman akibat perbuatan manusia itu sendiri. Jadi ini akibat sebenarnya, ini bukan hukuman. Bahwa orang megang api ya kebakaran dong. Orang kalau megang air ya basah dong, gitu ya. Jorok ya sakit dong, dan seterusnya. Ini bagian dari sunnatullah. Telah nyata kerusakan di darah dan di dalam ulah perbuatan manusia, agar Allah merasakan kepada manusia akibat dari perbuatannya. Itu doang. Yang sekarang terjadi itu konsekuensi. Dengan kasih sayangnya, makanya setiap Allah bicara tentang kehendaknya selalu happy ending. Kalau Allah bicara tentang irodahnya, itu selalu happy ending ayatnya. Untuk apa Allah kasih wabah? Untuk apa Allah kasih kesulitan? Ya dalam rangka dikasih kemudahan. Karena bersama tiap kesulitan minimal ada dua kemudahan. Jadi kalau Allah lagi sayang sama manusia, apa? Dikasih aja kesulitan. Satu kesulitan, dua kemudahan. Satu kesulitan, dua kemudahan. Itu minimal ya. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Usri pakai alif lam, yusra tak pakai alif lam. Karena apa? Kesulitan itu definite dibatasi oleh Allah. Tapi yusra tak pakai alif lam karena kemudahan itu tidak dibatasi oleh Allah. Saya bebas-bebas sebanyak-banyaknya. Memang seperti itu. Jadi ngapain sih Allah itu ngasih bencana sekarang? Ya ngasih kemudahan. Dikasih satu bencana, dikasih 10 kemudahan, dikasih satu bencana. Gunung Merapi meletus, ya Gunung Merapi meletusnya sih mungkin 10 tahun sekali, tapi sesudah itu kita menikmatinya tiap hari ya. Sulfurnya menyuburkan. Makanya Dr. Surono, mantan kepala PVMBG pernah bilang, Merapi itu belum tentu meletus 10 tahun sekali. Sementara berkahnya kita bisa nikmati setiap hari. Sekarang itu yang namanya bisnis jeep Merapi itu, wah itu di Kaliurang banyak banget gitu ya. Nah, gitu. Dan sejak corona ini asik deh. Saya itu melihat Merapi itu sering sampai puncak-puncaknya bersih karena awan segala macam ya. Kan gara-gara corona kan polusi berkurang ya dan sebagainya ya. Sering biru, langit itu sering biru. Jadi saya sering tuh naik ke Kaliurang, dua lagi gini gitu ya, motret Merapi ya.
sambil buka masker tentunya, karena lagi asik-asiknya itu udara ya. Corona ini menyerang paru-paru, kebetulan di luar itu ada obatnya, yaitu oksigen yang sekarang lagi keren-kerennya gitu ya. Kan lokasi wisata pada tutup, jadi saya bisa ke Kadu Pandang 5 hektar itu cuma saya sendirian. Asik banget, saya buka masker saya hirup udara. Saya posting di Facebook, mak-mak pada marah. Ntar kalau yang lain nyirup gimana Ustaz? Gitu. Parno selalu bawaannya. Nah, ya, Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Ya. Lawannya adil, zalim. Artinya apa? Dia nggak mungkin zalim. Penyakit dikasih, obat nggak dikasih, itu namanya zalim. Ya, anak dikasih, tapi ilmu mendidik anak nggak dikasih, amanahnya dikasih, tapi kompetensinya nggak dikasih, itu zalim. Ya. Kesulitan dikasih, kemudian nggak dikasih, itu zalim. Mustahil bagi Allah. Maka memahami pandemi ini juga sama. Kapan Allah kasih formula buat obat? Ya pada saat COVID-19 ini hadir, Allah turunkan formulanya. Ke siapa? Ya Allah ilhamkanlah ke dada para orang yang kompeten di bidangnya. Siapa dong? Ya dokter lah, masa ke psikolog? Sayang dokter Tita begitu pandemik yang dia buka textbook, coba buka hati, ada tuh jawaban di dalam. Mustahil Allah ngasih penyakit dan ngasih obat. Coba yang dibuka hati, bukan textbook kedokteran, termutu. Saya juga kalau buka-buka textbook, emang ada materi tauhidillah after pandemic di textbook psikologi? Gak ada. Saya tanya ke dalam aja, ya Allah tolong aku beri jawaban. Bagaimana ini pertanyaan dalam after pandemic ini, gimana cara saya menjawabnya? Kasih bocoran ya Allah, kasih solusi ya Allah. Begitu Allah kasih bocoran, ya udah saya ketik aja Pak. Daripada nyari textbook, kalau udah tahu Allah ngasih jawaban. Sekali lagi, dia itu maha adil. Lawan dari adil itu zalim. Zalim adalah sifat mustahil bagi Allah, adil adalah sifat wajib bagi Allah. Pahami aja keadilan. Termasuk tadi saya katakan, nggak ada tuh dalam Islam semuanya kena. Ini kena, ini enggak, ini kena, ini enggak. Nggak ada tuh. Musibah merata. Enggak, ada yang kena musibah, ada yang kena berkah. Itu bagian dari kesetimbangan, itu bagian dari keadilan Allah. Karena apa? Likul da'in dawaun, bersama untuk tiap-tiap penyakit ada obatnya. Inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Kan Allah nggak pernah bilang sesudah kesulitan ada kemudahan, kan nggak pernah bilang ya. Yang benar adalah bersama kesulitan ada kemudahan. Kapan obat itu datang? Ya waktu penyakitnya datang, obatnya datang gitu loh. Mari dong bertanya ke dalam. Allah itu ya bisa sebelah sama manusia, ilmunya dikasih tapi nggak dipakai, textbook yang dipercaya, akhirnya Allah cabut lagi, itu bawa lagi ke langit, itu ilmu, itu formula. Saya juga udah bilang pada Bunda, ya Bun, kalau Allah kasih kita amanah berupa anak, Allah juga kasih ilmu cara mendidik anak, kompetensi cara mendidik anak, Allah kasih parenting. 10 anak kita, 10 juga ilmu parenting yang dikasih. Cuman hati-hati, Allah itu pencemburu. Kalau nggak digali itu nanti dicabut lagi oleh Allah ke langit. Ya. Allah itu pencemburu. Ternyata Bunda itu selalu ngomongnya, ayah itu ngomongnya parentingnya Ustaz Taat gitu ya. Udah dicabut sama Allah. Kau makanlah itu Ustaz Taat, hebat kali dia. Ya. Coba makan tuh Ustaz Taat tuh. Ya. Jangan sampai naudzubillah min dzalik ya. Naudzubillah min dzalik. Allah kasih kita ilmu. Karena tadi dia maha adil. Rasulullah mengatakan, jika kamu lagi minum air panas, lalu ada lalat yang menclok, jangan langsung dibuang, tenggelamkan dulu baru dibuang. Ternyata dokter-dokter Singapura melakukan penelitian. Kenapa mesti dicemplungin dulu? Pertama, lalat itu kalau mendarat selalu miring kiri, sayap kirinya dulu yang menyentuh air.
Padahal di sayap kirinya itu penyakit. Obatnya di mana? Di sayap kanan. Makanya cemplungin biar netral lagi. Itu sifat adil dari Allah. Allah itu maha hidup, berdiri, tak mengantuk, mengurusi makhluknya, dan dia selalu sibuk. Jangan pernah menganggap Allah itu cuma nonton doang, ya, menyaksikan hambanya kelabakan, sekarang bingung, parmak dan sebagainya menghadapi musibah. Enggak, dia selalu terlibat. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup berdiri serta mengurusi makhluknya, tidak mengantuk serta tidak pula tidur. Dia terlibat kok. Allah lihat ada hambanya yang memang nggak mungkin stay at home karena dia kerja tiap hari mencari nafkah. Dia pekerja harian, maka untuk orang-orang seperti itu Allah tambah imunitasnya. Yang kena COVID-19 siapa sih yang tinggal di AC kok? Bukan petani, bukan orang-orang yang kemudian buruh harian, bukan ya. Anak Indonesia itu 31,7% dari total populasi orang Indonesia yang 271 juta. Logikanya yang terpapar COVID-19 juga 31,7% dari sekitar 40 ribuan orang yang sekarang terpapar. Kenyataannya gimana? Cuma 2,36% dari 30 ribuan manusia yang kena COVID-19 di Indonesia itu yang merupakan anak. Loh, kok cuma dikit, bukan 31,7, kok cuma 2,36? Ya Allah kan juga gak tidur lah. Yang namanya anak-anak itu generasi masa depan, dia akan berlanjut generasi, pasti Allah akan lindungi. Jadi kita panik aja, sekolah mau dibuka panik, udahlah kita homeschooling aja lah, ngeri lah. Udahlah mendingan ini aja, enggak apa-apa, telat-telat 1 tahun ya. Ya homeschooling sih bagus, tapi jangan niatnya karena ketakutan. Ya, silakan aja kalau homeschooling, home education. Saya lebih suka menggunakan istilah home education ya, homeschooling. Itu kita ketakutan. Loh, hamba Allah yang namanya anak kecil itu namanya dia berlanjut generasi, pasti Allah akan jaga lebih baik daripada tua-tua. Allah tambahin itu imunitasnya beberapa kali lipat, dia nggak pernah tidur. 31,7% orang Indonesia itu anak-anak. Apakah yang mati sekarang yang meninggal itu dari COVID-19 itu 2000-an ya, 2000-an. Apakah 31,7% dari 2000-an itu anak-anak? Enggak, cuma 0,96%. 0,96% yang mati anak-anak. Yaitu berapa? 14 orang dari 2000 sekian ya. 14 orang dari 2000 sekian. Ya cuma kalau mau parno aja sih ya. 14 tapi kan nyawa Ustaz gitu kan. Ya kalau nyawa terus yang dipikirnya emang nggak perlu dimasukin anak ke sekolah. Kenapa? Yang mati dibully setiap tahun jauh lebih banyak daripada 14. Gak usah masukin sekolah kalau itu. Kenapa mati dibully itu nggak membuat kita kapok memasukin anak ke sekolah, tapi 14 yang meninggal karena COVID membuat kita kapok membawa anak ke sekolah. Tinggal di rumah, tempat kematian terbesar mah rumah. Silakan dicek. Tempat kematian terbesar di mana? Tempat tidur. Sebagian besar manusia mati di tempat tidur. Lebih dari 85% manusia itu mati di tempat tidur. Baru kemudian mati karena kecelakaan, mati karena dirampok, mati karena COVID. Tapi sebagian besar memang matinya di tempat tidur manusia itu. Kalau kita punya ketakutan akan kematian anak-anak kita, jangan tinggal di rumah, bahaya. Tempat paling berbahaya untuk urusan kematian itu rumah manusia. Di mana manusia sebagian besar diperkosa? Di rumah. Oleh siapa? Biasanya orang-orang yang nggak jauh dari dia. Makanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, dia kan pedang Allah ya, tapi kan meninggalnya kan di tempat tidur juga tuh. Dia sebelum meninggalnya berkata, ya Allah, tak ada sejengkal pun dari tubuhku yang tidak ditusuk pedang atau terkena panah, tapi akhirnya aku mati di tempat tidur juga. Karena sesungguhnya kematian terbesar itu ada di tempat tidur. Maka tak akan bisa tidur orang yang takut mati. Insomnia. Tolong dicek, orang insomnia itu selalu takut mati. Karena doa
doanya Khalid bin Walid dikabulkan oleh Allah. Semoga tak bisa tidur orang yang takut mati. Karena apa? Sebagian besar manusia mati dalam tidur, di tempat tidur. Saya juga sering kali kalau ketemu klien-klien dengan keluhan insomnia, saya langsung tembak aja, takut mati ya. Iya Pak, nah ngaku belakangan tuh iya Pak. Gitu. Saya pegangannya ya udah itu doanya Khalid bin Walid gitu ya. Dia itu maha melindungi juga ya, dia lindungi. Kita ingin melindungi anak kita, Allah lebih jago melindungi anak kita daripada kita. Kita cinta anak kita, loh dia lebih cinta lagi pada hambanya daripada kita mencintai anak kita. Nah cuma sekali lagi Allah itu maha pencemburu. Kalau kita tidak percayakan perlindungan anak kita pada Allah, Allah juga akan lepas tangan kok. Tapi pada dasarnya dia itu maha melindungi. Maka banyak-banyaklah berdoa pada Allah, ya Allah lindungi anakku ya Allah. Antar dia dengan doa, Bunda aku mau berangkat ke sekolah dulu ya Bunda, silakan. Aku perlindungkan engkau pada Tuhanmu. Ya Allah jadilah engkau teman anakku dalam perjalanan. Doanya musafir ya. Doanya musafir itu, ya Allah jadilah engkau temanku dalam perjalanan dan pelindung bagi keluarga yang aku tinggalkan. Itu doanya para musafir. Doa saya yang sering kali saya ucapkan ya. Gitu. Khalidi fi safari wa imami fi baiti. Dia melindungi. Ya Allah lindungilah anakku, tunjuki anakku angkot yang benar ya Allah. Emang terlarang baca doa kayak gitu. Tunjuki anakku angkot yang benar. Ya Allah jangan sampai dia kecopetan ya Allah. Ya Allah jangan sampai dia nyebrang meleng ya Allah. Banyak-banyaklah berdoa dengan keyakinan penuh kan. Kita akan melindungi anak kita, tapi Tuhannya lebih jago melindungi anak kita daripada kita. Kalau kita bertawakal, setelah dipersiapkan tentunya, setelah dipersiapkan. Karena tawakal hanya boleh setelah ada ikhtiar-ikhtiar rasional. Nabi aja yang dilindungi Allah tetap aja belum ada ikhtiar-ikhtiar yang masuk akal. Nanti akhirnya baru kemudian Allah turun. Allah itu melindungi. Jadi nggak tinggal diam. Ada yang Allah nggak lindungi kita, saya rasa semua kita ini sakit semua. Sakit semua. Mintalah perlindungan Allah. Kemarin saya berasa tuh, pagi offline kayak gini nih, di Bojonggede. Langsung ngebut, dianterin saya ke apartemen. Di mana? Prima Harapan. Ternyata sampai di apartemen udah jam 1 lewat, nggak sempat sarapan, nggak sempat makan siang, berarti langsung online. Selesai jam 15:20, langsung lagi online 15:30 sampai maghrib. Jadi sarapan saya kemarin itu pada maghrib ya. Kalau nggak dilindungi Allah itu udah sakit sekarang. Makanya tadi barusan saya minta tolong kembaliin saya dulu deh ke apartemen deh, mau rebahan sebentar gitu. Baru dijemput datang sini lagi. Kalau nggak dilindungi Allah ya Allah. Malam-malam juga sama, jam 7:30 sampai jam 10 malam. Semalam saya juga online. Sekarang terpaksa ada online yang saya batalkan karena harusnya tadi jam 1 konfirm sama ini ya. Saya salah ngasih jadwal tuh, ada push di Palembang minta jadwal online. Ya sudah ya Allah berikan aku kesehatan ya Allah, berikan aku keselamatan ya. Yang saya paling suka hadir di tempat kayak gini ini rajin didoain oleh para ayah bunda gitu ya. Itu yang saya tunggu-tunggu sebenarnya didoain gitu ya. Bagi-bagi dari lindungan Allah. Allah maha mengobati, Allah itu maha menyembuhkan ya. Allah itu maha mengabulkan doa-doa ya, banyak-banyaklah berdoa. Tapi berdoa jangan dengan keraguan, jangan menganggap doa itu sebagai suplemen yang spekulatif aja. Jadikan doa itu sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan. P3K kita adalah doa kita. Ya. Saya pernah satu ketika ya di Malang tapi udah arah ke Batu ya, makan ikan bakar tapi tiba-tiba durinya keselak. Bos, begitu saya panik, udah pertolongan pertama pada kecelakaan saya adalah doa. Ya Allah,
ini keselak nih Allah gitu ya. Tolong kau hilangkan ini duri. Saya waktu itu ketakutan, kenapa Pak? Baru aja dengar berita ada artis Hollywood untuk mengeluarkan duri dari tenggorokannya, keluar 1,7 miliar gitu. Ya Allah, jangan sampai 1,7 miliar, ya Allah tolong aku, ya Allah. Udah, habis itu minum, ya udah hilang. Duri yang nyangkut, duri ikan nyangkut di tenggorokan gitu. Muka udah biru tuh. Dia mengabulkan doa, dia maha mengobati dan dia maha menyembuhkan. Dia itu Syafi, penyembuh. Tinggal masalahnya, obat-obatan itu mari kita yakini sebagai perantara kesembuhan dari Allah. Pernah suatu ketika Nabi Musa itu dikejar oleh Firaun dan kemudian sakit perut. Langsung doa pada Allah, ya Allah berikan obat kepada aku karena aku sakit perut lagi diubur-ubur Firaun dan bala tentaranya, ya Allah. Langsung kata Allah, di bukit sana kamu naik, cari daun yang bentuknya kayak gini, kamu petik, kamu makan. Itu obatnya. Langsung Nabi Musa naik ke tempat itu. Diambil daun seperti yang ditunjukkan itu, dipetik, dimakan lagi. Berangkat lagi Nabi Musa, namanya diubur. Ya gak lama kemudian sakit perut lagi. Udah Nabi Musa langsung naik ke bukit itu. Dia cari lagi daun itu, dia makan, gak sembuh. Dimakan sekali lagi, gak sembuh. Dimakan sekali lagi, gak sembuh. Dia tanya sama Allah, ya Allah, aku sakit perut udah yang kedua kalinya. Aku makan obat seperti yang kau tunjukkan tadi, kenapa sekarang yang gak sembuh-sembuh, ya Allah. Hai Musa, tadi kau sakit perut lalu kau meminta padaku. Sebagai perantara aku tunjukkan itu daun. Tapi ingat, sakit perutmu yang kedua kamu gak minta padaku. Kau langsung datang ke bukit itu. Kau langsung petik daun itu. Kau langsung makan. Kau kira yang menyembuhkan daun itu? Yang menyembuhkan aku. Bisa lewat daun, bisa lewat pasir, bisa lewat air, bisa lewat batu, terserah aku. Daun itu hanya salah satu perantara. Artinya ini pelajaran yang luar biasa, ya dalam banget ini. Kalau kita ingin meminta Allah itu menjadi penyembuh kita, ya mintanya sama Allah, percaya sama Allah. Bisa lewat obat, tapi jangan percaya pada obatnya. Pada Allah. Lewat obat-obatan tertentu, lewat herbal tertentu dan sebagainya. Dan sebagai penyembuh lalu dia katakan Al-Quran ini syifa, Al-Quran ini obat. Wa minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan dari Al-Quran itu ada apa-apa yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka rajin-rajinlah baca Quran. Lagi pandemi kayak begini, rajin-rajin istighfar, karena istighfar itu menambah kekuatan kita di atas kekuatan, imunitas di atas imunitas. Jadi semacam kayak imunitas tambahan ya istighfar itu. Makanya saya kalau lagi lemas, diajarin dulu oleh guru saya, kalau lagi lemas, kekuatan lagi berkurang, baca deh istighfarnya dan Yunus dalam perut ikan hiu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu saya biasanya kalau lagi capek-capek udah baca itu aja tuh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rajin-rajin aja baca itu. Kemudian, yang ketiga yang perlu kita pahami adalah kalau kita bicara life after pandemic, life itu sendiri menurut Islam itu apa? Kehidupan itu menurut ajaran Tauhid, apa kehidupan itu? Satu, Allah bilang kehidupan itu ujian. Jadi kalau kita ingin memahami kehidupan itu ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Sampai kiamat juga hidup ini ujian. Hidup ini bencana, hidup ini musibah, hidup ini malapetaka, hidup ini wabah. Sampai kapan pun ya begini hidup ini. Gak usah kaget, gak usah panik, gak usah gumunan. Sadarin aja dari sekarang bahwa memang inilah hidup. Selesai pandemi ini juga sebentar lagi juga akan ada musibah baru lagi. Selesai itu akan ada lagi musibah baru lagi. Nah gitu. Hidup ini memang penuh dengan ujian. Sehingga sampai kapan kalau kita mau terkaget-kaget, sampai kapan kita mau melihara ketakutan kita, sampai kapan kita mau melihara parno kita, seumur hidup. Wong hidup kita kayak gitu, penuh dengan ujian.
Untuk apa? Untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian. Semua ujian itu untuk melihat siapa sih yang amalnya paling baik. Yang pertama beramal. Menghadapi ujian itu beramal. Bukan diam, bukan rebahan. Saya marah mendengar kata rebahan sungguh. Saya marah mendengar kata kampanye rebahan. Kalau kamu rebahan, kamu akan menjadi pahlawan kemanusiaan. Oh sorry ya, saya bilang mukmin itu beramal, bukan rebah. Work from home, bekerja dari rumah, bukan rebahan di rumah, bukan. Ada pandemi justru semakin beramal kita, karena semuanya ini untuk menguji kita siapa yang terbaik amalnya. Mana amal kita? Kenapa? Sebenarnya karya-karya terbaik kemanusiaan itu biasanya keluar pada saat musibah. Teknologi terbaik itu biasanya keluar saat musibah. Gagasan-gagasan, konsep-konsep terbaik biasanya keluar saat musibah. Memang begitu, makanya beramal. Jangan diam, jangan rebahan. Masjid Sarman ITB saat pandemi alhamdulillah mengeluarkan karya, yaitu ventilator pertama di Indonesia, Fan-E, dipimpin oleh seorang Syarif Hidayat, Dr. Syarif Hidayat, orang teknik elektro. Dia ditanya sama wartawan waktu itu, ada kenapa nggak di rumah aja, stay at home gitu ya. Saya lebih baik mati dalam keadaan berdiri daripada mati dalam keadaan memeluk lutut, katanya. Dan luar biasa pahala beliau nanti. Lebih baik mati berdiri daripada mati memeluk lutut atau mati rebahan. Ayyukum ahsanu amala. Bahkan digambarkan menghadapi musibah 3 hal yang dilakukan. Jangan lemah fisik, jangan lemah mental, jangan lemah fisik, dan jangan lemah aktivitas. Fama wahanu lima asobatum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Memang ini yang kita lakukan menghadapi musibah, yaitu mereka-mereka tidak lemah mental atas musibah yang mereka derita di jalan Allah, tidak lemah fisik, tidak dhaif, dan tidak istiqanah, yaitu lemah aktivitas. Rasulullah dalam satu hadis mengatakan, sungguhnya tangan ini diciptakan untuk berbuat. Jika dia tidak digunakan untuk kebaikan, dia otomatis akan digunakan untuk keburukan, karena dia nggak bisa diam. Gak mungkin tangan ini disuruh diam. Nah tinggal tadi ahsan amala, yang beramal sebaik-baiknya itu siapa? Itu mau ujian dari dulu, gitu ya. Nah ini yang diminta oleh kita. Baik, ya, ini pemenangnya. Kemudian yang ketiga, kehidupan ini diciptakan dan dijinakkan untuk manusia. Jangan menghadapi kehidupan, termasuk life after pandemic. Kehidupan sudah pandemik itu dengan penuh keparnoan, ketakutan. Kenapa? Memang ada penyakit, ada musibah, ada wabah, ada bencana, tapi semuanya sudah dijinakkan dalam kesanggupan manusia untuk menghandlenya. Alam tara anallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah telah menjinakkan apa-apa yang ada di langit dan di bumi buat manusia? Sebenarnya juga virus ini juga virus yang sudah dijinakkan untuk manusia, sehingga manusia bisa menghandlenya, gitu ya. Ada seorang petani di Jogja, ya, petani lulusan IPB, Pak Gunung Sutopo, yang dia punya Sabila Farm, ya. Satu ketika dia kena bencana, kena musibah, tapi yang kena wabah itu bukan dirinya, tetapi kebun buah naganya. Dan dia nggak panik karena dia sadar apapun yang ada di langit di bumi ini udah ditundukkan dan dijinakkan buat manusia, sehingga dia ngobrol sama jadi wabahnya itu waktu itu adalah ulat putih, ya. Dia ngomong sama ulat putih dan benar-benar ngomong, ya, artinya keluar ngomong, disebutkan bukan dalam hati. Hai ulat, kamu ini kan hamba Allah. Kamu ini kan diciptakan untuk manusia dan dijinakkan untuk manusia. Kenapa kamu sekarang malah menyerang aku? Apakah karena aku bikin buah naga di sini lalu rezekimu berkurang, makananmu jadi susah, sehingga kamu keluar dari fitrahmu?
Baiklah, begitu aku janji, aku akan buatkan lubang-lubang seperti biopori di tanah. Nanti seluruh buah naga itu akan aku potong kecil-kecil untuk jadi makanan kamu. Nanti kamu masuk ke situ aja ya, jangan ke buah naga aku, jangan ganggu. Karena perintah Allah pada kalian itu adalah gak boleh ganggu-ganggu manusia. Jadi ke situ aja ya. Dia bikin tuh banyak tuh kayak biopori dimasukin seluruh buah naga. Benar, sesudah itu ulat-ulat putih itu tidak lagi menyerang buah naga, dia masuk ke biopori itu. Sampai kemudian ulat putih itu kegemukan gitu ya, karena sekarang konsumsinya terjamin gitu kan, makanan terjamin ya. Berkata lagi itu Pak Gun Sutopo itu kepada ulat putih itu, wahai ulat, aku rasanya merasa bersalah lagi sama kamu, sama kalian. Kalian aku kasih makanan, tapi kalian lupa aku kasih mangsa, predator, pemangsa. Sehingga terjadi ekosistem yang tidak seimbang. Aku janji besok pemangsamu aku sediakan. Besok dilepas ayam, makan-makan itu ulat putih. Sehingga terjadi kesetimbangan ekologis. Karena kesadaran bahwa sebenarnya semua yang ada ini Allah jinakkan buat manusia. Dan para peneliti juga tahu yang paling ditakuti oleh hewan dan sebagainya itu manusia. Mau singa ke, mau ular ke, sama yang boleh ditakuti itu manusia. Ini pemahaman kita tentang hidup ya. Sama juga virus corona, sama. Bukan sesuatu yang begitu menyeramkan. Dia tinggal di inang-inangnya harus makhluk. Kalau mati pada dasarnya dia tidak bisa bertahan di inang yang mati. Sehingga kalau kita ketakutan ini jangan kenapa tiketnya nggak diganti-ganti, ini jangan dari virus corona yang jalan. Ini kan makhluk mati. Sampai dalam acara Najwa ya, mata Najwa pun Najwa mengatakan ketika pasien virus corona COVID-19 itu mati, pada dasarnya virusnya juga mati. Jadi nggak perlu ada pemakaman dengan protokol COVID-19. Waktu di mata Najwa itu disebut ya, karena tadi ditundukkan. Cobaan, nah prinsip hidup berikutnya adalah dalam tauhid, cobaan tidak boleh melebihi kesanggupan dan tidak akan melebihi kesanggupan manusia. Semua manusia diciptakan sanggup menghadapi cobaan. Saya tantang kalau ada para dokter lakukan penelitian. Anak yang lahir pada saat wabah ini lagi hebat-hebatnya pasti membawa antibodi dari dalam perut lebih gede daripada anak yang lahir sebelum wabah dan anak yang lahir sudah wabah. Percaya deh. Saya tantang lakukan penelitian. Kenapa? Udah pernah terjadi penelitian pada tahun 36 saat ada wabah malaria di Jerman. Teorinya saat itu hanya manusia punah. Ternyata manusia nggak punah, yang punah wabahnya. Karena apa? Menurut penelitian, anak yang lahir waktu wabah malaria lagi hebat-hebatnya membawa antibodi yang jauh lebih dahsyat, lebih keren daripada anak yang lahir sebelum wabah malaria dan anak yang lahir sesudah wabah malaria. Sampai dokter Jerman bingung, kok bisa ya? Bagi muslim mah nggak aneh. Ya pasti Allah sediakanlah antibodi sesuai dengan penyakit yang lagi dihadapi. Karena memang cobaan itu tidak boleh melebihi kesanggupan. Dan cobaan itu selalu sesuai dengan kapasitas dan potensi. Jadi orang yang kapasitasnya ekonomi pasti cobanya ekonomi. Orang yang kapasitasnya medis selalu cobanya medis. Yang penting terima aja, gak usah marah-marah. Kenapa? Aku cobaannya miskin lagi, bangkrut lagi, miskin lagi, bangkrut lagi. Ya sudah, berarti potensi kita di mata Allah adalah di bidang ekonomi. Makanya cobanya ekonomi dulu. Aku ini keluarga ini sakit lagi ya, barangkali bakatmu di mata Allah itu di bidang medis. Gak jauh-jauh dari dokter, barangkali perawat, barangkali paramedik, barangkali gitu ya, atau apoteker barangkali ya, terapis dan sebagainya. Coba kan nggak mungkin beda dengan potensi dan nggak mungkin beda dengan besarnya potensi. Jadi kalau besarnya 100, cobanya pasti 100. Nggak akan lebih dari 110, nggak akan. Tapi juga nggak akan 90 karena memang akan lipas sama Allah. Makanya psikotes yang namanya cobaan itu validitasnya 100%. Beda sama psikotes buatan manusia. Validitasnya paling tinggi 87%, yaitu tes IQ.
Kalau dari Allah nggak 100%, kenapa? Kalau kapasitasnya 100, cobaannya 100. Nggak mungkin 90, tapi juga nggak akan 100. Ya. Alam musibah ini dipergulirkan dan dipergilirkan. Mana saya katakan dalam Islam pandemi ada. Saat terjadi wabah, nah ini konsep Islam ya. Saat terjadi wabah, langsung dibikin definisi wabah. Kapan suatu tempat disebut kena wabah, baik dari sisi jumlah yang kena wabah maupun dari sisi kecepatan wabah. Jika ada satu daerah yang sesuai dengan definisi tersebut, maka disebut sebagai infected area, daerah wabah, langsung di lockdown oleh Islam. Maka berlaku hadis Rasulullah, yang di luar nggak boleh masuk, yang di dalam nggak boleh keluar. Yang wabah yang mana? Yang di dalam. Di luarnya nggak wabah, mana ada pandemi. Di luarnya normal-normal aja, biasa, cari nafkah yang baik. Bahkan tolong cari nafkahnya ditambahin. Kenapa? Kita sekarang punya fardu kifayah, biayain mereka yang ada di dalam wabah. Itu kewajiban kita, itu kewajiban orang sehat itu. Karena mereka nggak bisa kerja. Yang sakit diobatin, yang sehat di karantina, nggak usah kerja orang dalam wabah. Siapa yang mesti bantuin? Yang di luar wabah, makanya kerja lebih keras. Bantuin tuh mereka. Karena yang namanya, makanya Islam mengatakan semuanya dipergulirkan dan dipergilirkan, nggak ada tuh merata. Maka ada garis demarkasi. Kata Rasulullah, yang sehat yang masuk, yang sakit yang keluar. Yang di luar dia beraktivitas seperti biasa, beraktivitas lebih seru lagi karena perlu membantu mereka yang sedang terkena wabah. Mereka nggak berdaya, mereka nggak mungkin cari duit dan sebagainya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Roda kehidupan harus dijalankan, jangan pernah menghentikan roda kehidupan. Ini zalim yang besar ini. Hidup bagaikan sepeda, berhenti di kayu jatuh. Sekali lagi, hidup itu bagaikan sepeda, berhenti di kayu jatuh. Nah, tapi entah kenapa, di kerjaan siapa, kenapa sih? Kalau memang ada satu daerah yang terkena definisi wabah, tolong dong segera di lockdown supaya ada garis demarkasi, supaya berlaku hadis Rasulullah. Hadisnya dipakai, tapi hukum-hukum dan prosedur Islamnya nggak dipakai. Gimana? Terus kita diadu lagi sama ulama. Kamu kalau nggak nurut berarti kamu ngelawan fatwa ulama. Saya itu bukan pengen melawan fatwa ulama, tapi kan saya tahu ulama mengeluarkan fatwa berdasarkan informasi yang diberikan oleh WHO. Jadi bukan ingin melawan fatwa ulama, kita juga mesti sadar gitu ya. Makanya fatwa ulama Taiwan itu nggak sama dengan fatwa ulama yang lain. Nggak ada tuh lockdown masjid di Taiwan. Kebetulan Taiwan itulah negara yang tak diakui oleh dunia, makanya WHO nggak bisa masuk. Jadi nggak diracunin tuh oleh teliti WHO tuh. Makanya di Taiwan itu semua sekolah jalan, kerja jalan, pabrik jalan, penanganan COVID-19 jalan gitu ya. Yang penting dia lockdown dirinya dari Cina. Begitu dengar kabar di Wuhan nggak ada lagi pesawat ke Cina, udah selesai. Hidup jadi begitu, dipergulirkan dan dipergilirkan. Di sini kena musibah, di sini enggak, di sini kena musibah, di sini enggak, di sini kena musibah, di situ enggak. Ya memang begitu hidup ini. Seandainya dilakukan hal yang sama, nggak perlu kita pandemi. Tapi kan memang seperti kata Ibu Siti Fadila Supari ya, dulu waktu virus flu burung pun WHO memaksakan ini harus pandemi gitu. Untung dilawan sama Ibu Siti Fadila. Sekarang udah mungkin gak ada ngelawan ya, akhirnya cepet dia mutusin pandemi gitu. Jangan dikira pandemi nggak pandemi itu semata-mata keputusan ilmiah ya. Itu seringkali oleh voting.
Saya nggak ingin bicara itu, saya ingin bicara dunia psikologi. Jadi di DSM 3 atau PPDGJ 4 itu LGBT sudah dikeluarkan dari daftar gangguan jiwa. Lewat cara ilmiah? Enggak, lewat voting. Kebetulan tim DSM 3, 3 orang diantaranya LGBT, 1 orang diantaranya pro LGBT, dan 1 orang yang tidak LGBT. Jadi memang dari awal udah kalah voting. Lalu kemudian ketika di voting oleh semua anggota APA, memang 3.000-an meminta dikeluarkan LGBT ini dari daftar gangguan jiwa. Kalah yang 2.000 gitu. Tapi ini soal voting loh ya, jadi kira soal ilmiah loh ya. Permainan-permainan. Jangan dikira dalam sains itu nggak ada invisible hand-nya ya, tangan-tangan tersembunyi. Kenapa teori evolusi sampai sekarang masih ada aja? Secara ilmiah kan harusnya udah gugur. Kenapa? Lebih dari 200 tahun dia masih namanya teori, itu berarti udah gugur. Harusnya teori itu mestinya naik menjadi teorema, naik lagi dari aksioma, naik jadi postulat, terakhir yang paling tinggi itu namanya hukum. Hukum Archimedes itu udah jadi hukum memang. Ini kok bertahun-tahun, udah 200 tahun lebih, itu kok teori aja namanya teori evolusi. Cuman memang ada tangan-tangan yang menahan dia tetap menjadi teori ilmiah. Karena itu ilmiah. Jadi dalam dunia sains itu ada namanya invisible hand, tangan-tangan tersembunyi. Ya. Alam semesta ini juga punya keseimbangan dan kesetimbangan. Jadi memahami hidup juga begitu. Hidup ini punya keseimbangan dan kesetimbangan. Wasama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Ala tadhaw fil mizan wa qimil wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Langit itu ditinggikan lalu diletakkan timbangan agar kamu tidak curang dalam timbangan itu. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan jangan berbuat curang dalam timbangan. Hidup ini punya kesetimbangan. Pak Gun Sutopo yang petani yang saya bilang tadi di Pakem itu kilometer 18,5. Suatu ketika dia bilang sama saya, Pak, tahun 2014 dan 2015 pertanian Asia itu hancur Pak oleh La Nina dan El Nino, oleh badai La Nina dan El Nino, hancur pertanian Asia. 35% panen kita. Ketika itu kemudian saya ada pertemuan para petani seluruh dunia di Buenos Aires. Ternyata saat Asia lagi hancur, Afrika lagi panen-panennya, Afrika lagi subur-suburnya itu buah-buahan. Ya memang hidup selalu begitu, ada kesetimbangannya. Kalau di sini lagi kena musibah, sini justru lagi kena barokahnya. Sampai petani Afrika itu meledek waktu itu katanya, kalau bisa si La Nina El Nino Asia lagi nih tahun depan digituin gitu ya. Biar apa? Biar Afrika itu lagi subur-subur lagi, bagus lagi buahnya yang keluar gitu. Tapi dia bilang ya, seandainya manusia itu bisa bertawun, bisa berkolaborasi, biar bisa bertakabul ya, dia mampu mengatasi permasalahannya secara bersama-sama sebenarnya gitu ya. Ini hidup ya. Sehingga yang dibutuhkan adalah orang-orang yang punya nyali hidup. Menghadapi kehidupan itu butuh nyali, bukan ketakutan demi ketakutan. Termasuk menghadapi corona, COVID-19 dan sebagainya. Banyak orang berani, tapi nggak banyak orang bernyali. Apa itu berani? Kemampuan untuk menghadapi resiko kematian. Apa itu bernyali? Kemampuan untuk menghadapi resiko kehidupan. Banyak orang yang berani mati, tapi nggak banyak juga orang yang berani hidup. Lawannya bernyali itu pengecut, lawannya berani itu penakut. Ya. Berani lawannya penakut, bernyali lawannya pengecut. Banyak orang pemberani, tapi tengah sekalipun dia jadi pengecut sebenarnya. Dia jadi pengecut. Nah, kalau kita dalam menghadapi musibah semacam ini, kehidupan sesudah pandemi ini penuh dengan kepengecutan, gak punya nyali, itu yang membuat kita menjadi tidak produktif. Manusia yang penuh dengan ketakutan dalam hidupnya. Barangkali kita pernah membayangkan ketakutan ekstrim itu kayak ngeliat setan di siang bolong ya. Kalau orang pernah ngalamin, barangkali mengalami fenomena horor gitu ya. Itu orang kalau mengalami fenomena horor, ketakutan luar biasa itu, semua itu mati loh. Jantung seperti berhenti berdetak gitu. Pikiran seperti berhenti bekerja, mulut itu nganga, gak bisa dikatukan.
mata melotot, nggak bisa ditutup, kaki ini mau lari tapi kayak terkunci gitu, tangan mau berbuat tapi nggak bisa berbuat, tegangan, mau teriak sih setan gitu ya, lama banget mau nyebut setannya tuh. Artinya apa? Manusia hidup dengan penuh ketakutan, yaitu seperti manusia terkunci, lahir batin terkunci, nyali yang dibutuhkan. Nah ini akhirnya jadi nggak produktif, penuh dengan kecemasan, jadi parno dan sebagainya. Bahkan ya udah sekalian, manusia yang diam, manusia yang tertidur, semua produknya itu bau. Manusia dalam bangun sebenarnya juga punya kelenjar air mata, tapi kelenjar air mata yang keluar dari tidur mah bau, namanya belek. Manusia dalam badan bangun juga punya kelenjar air liur dalam aktivitasnya, tapi kalau yang keluar di waktu tidur tuh namanya iler, bau. Manusia juga dalam keadaan bangun juga berkeringat, tapi keringat yang keluar di waktu tidur itu nggak enak, bau, lepek, apa namanya, perlu ini lengket ya, perlu mandi gitu. Jadi jangan pernah manusia menghadapi kehidupan ini seperti orang tertidur atau seperti orang mati, orang yang penuh dengan ketakutan. Yang harus dibutuhkan adalah entrepreneurship, seni mensiasati kehidupan dan resiko. Entrepreneurship ini beda dengan businessmanship ya. Kalau businessmanship itu ilmu dagang namanya. Entrepreneurship itulah ilmu hidup, bagaimana menghadapi hidup, mensiasati hidup, bagaimana mengelola resiko. Dan yang menariknya, tokoh entrepreneur terbaik di dunia adalah perempuan, Siti Hajar. Kalau bisnismen banyak yang bisa kita sebut barangkali ya, banyak bisnismen. Nah maka kemudian terhadap kehidupan ini kita diminta bersikap dalam Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, atas nikmat Tuhanmu yang mana lagi akan kalian dustakan. 3 kali disengaja disebut dalam surat Ar-Rahman karena kita seringkali melupakan dan mendustakan nikmat Allah, makanya kita penuh ketakutan. Padahal sekian kali banyak kita dapat karunia, pertolongan, bimbingan, lolos dari lubang jarum, yang harusnya sakit malah sehat. Tapi kita dustakan. Ada sekian banyak negara new normal, biasa-biasa aja. Ada yang masalah apa? Korea Selatan aja diangkat mama-mama. Tuh lihat tuh, hati-hati tuh Korea Selatan tuh. Makanya udah nggak usah percaya new normal. Loh, ada sekian banyak kok negara yang menetapkan new normal. Aman-aman aja tuh. Kebetulan ada yang bermasalah Korea Selatan. Kenapa itu doang yang diekspos? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, atas nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang didustakan. Kok didustakan terus? Kenapa kabar-kabar positif kita jarang angkat? Kabar negatif. Sekarang orang udah mulai berpikir hati-hati loh, the second wave. Gelombang kedua itu lebih gede itu waktu flu Spanyol, 50 juta justru mati di gelombang 2 bukan di gelombang 1. Nah mulai deh seremnya. Saya jadi ingat waktu gempa Sumatera Barat 2009 ya, gempanya semenit, toko tutup seminggu, orang pasang tenda di rumah sebulan. Kenapa? Mulai berpikir tentang gempa susulan. Karena gempa susulan katanya magnitudonya lebih gede. Wah ini 7,2 udah gede, waktu itu tuh 7,2 kota Padang sendiri kan hancur bisa dibilang ya. Bukit Tinggi ya beberapa rumah rubuh lah tapi itu semua. Tapi kan udah mulai berpikir tentang gempa susulan. Gempa susulan itu kalau terjadi magnitudonya lebih kecil. Kecuali anomalinya kemarin di Lombok ya, tiba-tiba yang susulan lebih gede. Cuma di Lombok kejadian, di seluruh dunia kejadian cuma di Lombok, susulannya lebih